Pelaksanaan vaksin COVID-19 pertama dilaksanakan di Rumah Sakit Bali Mandara, diikuti oleh 20 penerima vaksin meliputi Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali, Pangdam 9 Udayana, Kapolda Bali, Forkompimda, dan undangan lainnya. Pasca vaksinasi tahap pertama, selanjutnya pada Jumat 15 Januari 2021. Vaksinasi akan dilakukan di 3 kabupaten meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Badung, yang mengkhusus kepada tenaga kesehatan. Pemberian vaksin dilakukan sebanyak 2 kali dengan interval 14 hari, khusus di 6 kabupaten lain, Tabanan, Klungkung, Karangasem, Bangli, Buleleng, dan Jembrana. Akan dilanjutkan pada vaksinasi sesi 2 pada 2 Februari 2021. Kota Denpasar, Bandung, sama Gianyar. Di sini yang hadir adalah Gubernur, dan dengan Gubernur, Pangdam 9 Udayana, Kapolda, Ketua DPRD, Kajati, Ketua Pengadilan, dan yang lain terkait ya, Sekda dan sebagainya. Ada 16 calon penerima vaksinasi hari ini, dan tentu saja harus diverifikasi dulu, karena ada dari 4 meja nantinya. Meja 1 verifikasi administrasinya, identitas. Meja kedua ada screeningnya. Screeningnya nanti menjawab 16 pertanyaan tentang komorbid. Ya. Nah, kemudian setelah lolos di screening, baru ke meja ketiga di vaksinasi. Divaksinasi oleh tim vaksinator. Kami pilihkan dokter spesialis dan juga vaksinatornya di sini. Setelah itu meja keempat observasi 30 menit. 30 menit untuk melihat nanti kemungkinan terjadinya kejadian. Vaksinasi tahap pertama akan difokuskan pada tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Bali dengan rincian sebagai berikut. Tabanan sejumlah 3.118 orang, Gianyar sejumlah 3.134 orang, Bangli 1.246, Buleleng 3.590, Badung sebanyak 5.551, Klungkung 1.692, Karangasem 1.074, dan Kota Denpasar 9.383. Total jumlah tenaga kesehatan yang akan mendapatkan vaksin adalah sejumlah 30.320 berdasarkan sumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Ketua ID Bali menilai vaksinasi pertama ini adalah langkah awal yang baik untuk mensosialisasikan vaksin COVID-19 pada masyarakat. Pusat sampai daerah tetap kita mengedukasi bagaimana kita utama sebelum kita mengedukasi kita harus memberi contoh juga. Karena vaksinasi ini di samping juga berguna untuk diri sendiri, berguna untuk masyarakat, melindungi diri sendiri dan juga melindungi masyarakat. Maka dari itu wajib hukumnya kalau kita tenaga kesehatan yang memberi pelayanan harus kita vaksin dulu sebelum kita, karena kita ketahui bahwa ada beberapa klaster penduduk yang tidak bisa divaksin, yang sakit, yang punya komorbid, yang lansia. Kalau kita tidak mau divaksin, kita berpotensi untuk menyebarkan kepada teman-teman, kepada masyarakat yang punya komorbid, yang penyakit-penyakit tertentu. Pelaksanaan vaksinasi juga dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Vaksinasi COVID-19 ini diharapkan dapat memberikan kekebalan terhadap penerima vaksin untuk mencegah penularan virus COVID-19. Jipayana Putra, Dewi Nitya, Kompas Dewata.